Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih penyertaan Tuhan. Tuhan telah mempertemukan kita pada pagi hari ini dan kita bisa berkumpul bersama-sama sehingga pada pagi ini kita akan memulai materi kita pada pagi hari ini, yaitu menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Anak-anak boleh mendengar dan boleh mencatat ya, karena nanti Pak akan berikan soal dan kita akan ujian. Jadi apa yang Pak sampaikan, kalau anak-anak mengerti boleh dicatat ya. Pokoknya ambil yang poin-poin penting saja ya anak-anak. Ya, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Anak-anak, pada pagi hari ini juga kita mau belajar tentang manusia yang bertanggung jawab. Ya, manusia yang bertanggung jawab. Hal yang pertama, kita boleh buka di dalam Kejadian 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-13 dan Hakim-Hakim 13 ayat 16 dan juga Nehemia 2 ayat 1 sampai 7, Matius 25 ayat 31 sampai 41 dan juga Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Ya. Di situ kita bisa membacanya, pasti kita mengerti tentang manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Ya. Jadi arti tanggung jawab. Hal yang pertama, arti tanggung jawab. Tema kita dalam pelajaran ini adalah menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Anak-anak pasti mengerti tentang arti tanggung jawab. Ya. Anak-anak pasti tahu apa itu tanggung jawab, apa itu tugas dan tanggung jawab anak-anak. Pasti di rumah punya tugas tanggung jawab tersendiri. Ya, pasti orang tua memberikan pekerjaan. Nah, itu adalah satu tanggung jawab buat anak-anak. Cuci piring di rumah itu kan tugas dan tanggung jawab. Nah, pada pagi ini juga kita mau belajar tentang arti tanggung jawab. Nah, dalam kata tanggung jawab terkandung dua kata yang penting, yaitu tanggung dan jawab. Nah, dalam bahasa Inggris kata tanggung jawab diterjemahkan menjadi responsibility. Responsibility yang dibentuk dari dua kata, yaitu response dan ability. Nah, yang masing-masing berarti jawaban dan kemampuan. Ya. Jadi anak-anak boleh mencatat ini ya, karena ini sangat penting. Kita mau belajar tentang arti tanggung jawab. Arti tanggung jawab. Dengan kata lain, di dalam kata responsibility terkandung makna kemampuan untuk menjawab kepada orang lain atas akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindakan kita. Ya, di sini kita melihat ada kesamaan makna kata responsibility dengan tanggung jawab. Nah, dalam bahasa Indonesia keduanya sama-sama menuntut kemampuan dan kesediaan seseorang untuk menanggung akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Ya. Jadi anak-anak pasti tahu apa itu arti tanggung jawab. Ya, arti tanggung jawab. Nah, pasti di rumah juga ada orang tua yang memberikan kita tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Pagi kita buat apa? Siang kita buat apa? Malam kita buat apa? Nah, itu tugas dan tanggung jawab.
Nah, pasti anak-anak di sini tidak di rumah pasti tidak ada yang kerja atau apa ya. Pasti keluar sini, masuk sini. Nah, itu anak-anak yang tidak mau untuk mendapatkan tugas dari orang tua. Nah, terkadang orang tua memberikan tugas, pasti anak-anak tidak mau menerima tugas dan tanggung jawab. Nah, itu salah anak-anak. Itu salah. Nah, di sini juga Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt pernah mengucapkan sebuah ungkapan yang berbunyi "The buck stopped here". Artinya uang itu berhenti di sini. Dalam ungkapan terkandung pernyataan, sayalah yang bertanggung jawab. Jangan melempar-lemparkan terus masalah ini ke orang lain. Ya, lemparkan terus masalah ini ke orang lain. Roosevelt ingin menunjukkan bahwa meskipun mungkin masalah atau suatu kesalahan dilakukan oleh salah satu seseorang, bawahannya sebagai seorang atasan dialah yang layak dipersalahkan. Ya, jadi Presiden Amerika saja dia mengucapkan sebuah ungkapan yang berbunyi "The buck stop here". Ya, sayalah yang bertanggung jawab. Ya. Nah, anak-anak, kita menjadi presiden saja, dia punya tugas dan tanggung jawab saja luar biasa. Dia mesti melihat di dalam masyarakat. Nah, itu tugas tanggung jawab presiden itu sangat luar biasa, anak-anak. Nah, presiden saja punya tugas dan tanggung jawab, apalagi seperti kita. Nah, anak-anak juga mesti tahu apa itu tugas dan tanggung jawab kita. Arti tanggung jawab itu apa? Nah, di sini Bapak Presiden Amerika Serikat saja mengatakan seperti itu. Ya, sayalah yang bertanggung jawab. Jangan melempar-lemparkan terus masalah ini ke orang lain. Presiden saja mengakui dirinya sendiri bahwa dia punya tanggung jawab. Jangan lempar-lemparkan kepada orang lain. Nah, jadi anak-anak, sepertinya kita mendapatkan tugas dan tanggung jawab. Jangan kita menolak, anak-anak. Jangan kita menolak. Nah, arti tanggung jawab itu sangat penting bagi kita. Ya. Jadi itu hal yang pertama, kita mau belajar tentang arti tanggung jawab. Dan yang kedua yaitu tanggung jawab dan kedewasaan. Tanggung jawab dan kedewasaan. Kedewasaan dapat dilihat dari tanggung jawab seseorang terhadap apa yang ia kerjakan di dalam hidupnya. Misalnya pada usia mudanya setiap orang bertanggung jawab untuk belajar. Mengapa? Inilah waktunya mereka mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar, yaitu menjalani kehidupannya di tengah masyarakat dan berperan dalam menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Ya. Jadi hal yang kedua, kita mau belajar tentang tanggung jawab dan kedewasaan. Nah, apakah kita punya tanggung jawab? Nah, anak-anak pasti tahu tanggung jawab itu apa. Nah, kedewasaan dapat dilihat dari tanggung jawab seseorang terhadap apa yang ia kerjakan di dalam hidupnya. Ya, jadi anak-anak pasti tahu apa itu tanggung jawab dan kedewasaan. Nah, kalau kita sebagai anak-anak muda, kedewasaan yang dapat dilihat tanggung jawab seseorang terhadap ia yang kerjakan di dalam hidupnya, misalnya pada usia mudanya. Nah, setiap orang bertanggung jawab untuk belajar. Nah, mengapa? Inilah waktunya mereka mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Jadi hal yang kedua ini sangat
baik, menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Jadi itu hal yang sangat luar biasa anak-anak. Kita perlu tanggung jawab. Ketika diberikan kepercayaan, kita harus tanggung jawab setiap apa yang diberikan. Terkadang anak-anak tidak mau untuk menerima tanggung jawab itu, tetapi itu hal yang bagus, hal yang baik, supaya kita menjalankan kehidupan kita suatu saat nanti. Kalau dipercayakan untuk anak-anak menjadi seorang pemimpin, bisa tahu apa itu arti tanggung jawab. Oh ya, Pak Yanto pernah memberikan kita materi tentang tanggung jawab, arti tanggung jawab. Ya, jadi anak-anak pasti tahu apa itu arti tanggung jawab. Dan suatu saat nanti anak-anak sudah ada istri atau sudah ada anak, tidak meninggalkan istri dan anak, tetapi anak-anak pasti tahu tanggung jawab kita atau tanggung jawab saya. Ya, jadi prinsipnya begitu. Kita harus tahu apa itu arti tanggung jawab kita. Ya. Jadi hal yang ketiga adalah tanggung jawab dalam membangun masyarakat. Ya. Setiap orang adalah bagian dari kelompok yang lebih besar yang bernama keluarga. Dan setiap keluarga adalah bagian dari masyarakat. Sebagai individu, setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk membangun kelompoknya, yaitu keluarga dan masyarakat. Keluarga dan masyarakat. Nah, sebagai orang Kristen, sudah tentu kita mempunyai kelompok yang lain di dalam hidup kita, yaitu gereja. Ini berarti bahwa kita masing-masing terpanggil untuk menyumbangkan peranan kita bagi pembimbingan keluarga, gereja, dan masyarakat kita. Ya. Jadi yang ketiga ini sangat bagus juga, tanggung jawab dalam membangun masyarakat. Setiap orang adalah bagian dari kelompok yang lebih besar yang bernama keluarga. Ya. Di dalam satu keluarga, peranan seorang ayah itu sangat luar biasa. Dia mempunyai tanggung jawab di dalam keluarga. Dia mencari uang untuk menafkahi istri dan anaknya. Ya, jadi itu sangat luar biasa buat seorang ayah yang punya tanggung jawab. Nah, banyak orang yang di luar sana, mereka tidak ada tanggung jawab kepada istri dan anaknya. Ya, jadi anak-anak perlu ingat ini. Apa itu arti dan tanggung jawab kita? Ya, setiap orang adalah bagian dari kelompok yang lebih besar yang bernama keluarga. Jadi tanggung jawab untuk membangun sekelompoknya, yaitu keluarga dan masyarakat. Sebagai orang Kristen, sudah tentu kita mempunyai kelompok yang lain di dalam hidup kita, yaitu gereja. Nah, ini berarti bahwa kita masing-masing terpanggil untuk menyumbangkan peranan kita bagi pembangunan keluarga, gereja, dan masyarakat kita. Nah, ini satu hal yang kita perlu tahu. Sumbangan ini tentu sebanding dengan tingkat usia, kedewasaan, dan kemampuan kita masing-masing. Sewaktu kita masih kecil, kita masih lebih banyak menerima bantuan dari orang-orang di sekitar kita untuk bertumbuh dan berkembang menjadi anggota keluarga. Nah, masyarakat dan gereja yang baik. Namun hal ini tidak boleh berlangsung terus-menerus dengan cara demikian. Nah, pada saatnya kelak kita akan dituntut untuk menyumbangkan peranan yang semakin besar. Ya. Jadi itu hal yang ketiga, tanggung jawab dalam membangun masyarakat. Ya, jadi anak-anak perlu ingat itu. Ya.
Hal yang keempat adalah tanggung jawab terhadap sesama. Nah, tanggung jawab terhadap sesama. Ya, pasti anak-anak tahu tanggung jawab terhadap sesama itu seperti apa. Nah, sebagian dari masyarakat, kita semua mempunyai tanggung jawab terhadap sesama. Ya. Tuhan Yesus pernah berkata, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan. Nah, saya ulangi, Tuhan Yesus pernah berkata, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Itu terdapat di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 36. Ya, anak-anak perlu baca itu, karena ini adalah suatu yang dituntut dari setiap orang, bukan hanya orang Kristen. Malah dari ucapan Tuhan Yesus ini tampak bahwa sekedar percaya kepada Tuhan itu tidak cukup. Ya, apabila kita tidak melakukan semua tindakan kepedulian terhadap orang lain, jadi kita wajib mengasihi, melayani, menolong orang-orang yang menderita, apapun juga, suku, agama, kelas sosial, statusnya di masyarakat, dan lain-lain. Sebab Kristus juga hadir di dalam mereka. Ya, tanggung jawab itu juga diperlihatkan oleh Yesus di dalam perumpamaannya tentang orang Samaria yang murah hati. Itu terdapat di dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Ya. Jadi dalam kisah ini digambarkan bahwa iman dan si orang Lewi tidak memperlihatkan kepedulian mereka terhadap penderitaan sesama mereka. Namun inilah yang menarik dari perumpamaan ini. Yesus justru menunjukkan bahwa si orang Samaria yang biasanya diejek dan dihina oleh orang Yahudi mampu memperlihatkan kepeduliannya kepada si korban yang sudah setengah mati dipukuli oleh para penyumun. Tanggung jawab terhadap orang lain ini juga semakin disadari bahkan di tingkat internasional. Di masa lalu berdasarkan perjanjian perdamaian yang didatangkan pada 1648, negara di dunia mengakui adanya hak untuk menentukan nasib sendiri yang dimiliki oleh setiap negara. Pemahaman yang tadinya kedengaran bagus, belakangan mulai disadari kekurangannya ketika sebuah negara menginjak-injak hak asasi rakyatnya sendiri. Ya. Jadi pada pagi hari ini Pak memberikan kita materi menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Nah, apakah anak-anak sudah punya tanggung jawab di dalam masyarakat atau belum? Nah, anak-anak mesti mengerti itu. Ya. Jadi di materi yang Pak sampaikan ini biarlah bermanfaat di kehidupan kita bersama, ya. Jadi ini saja materi yang Pak sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Pak akan mengakhiri kelas ini. Shalom.